Ini harapan saya test drive dari Giant Davy ini mampu membuktikan bahwa Giant Davy ini benar-benar sepeda untuk endurance. Jadi bukan hanya gimmick-gimmick yang ditawarkan oleh sebuah brand, tetapi semoga teknologi-teknologi terbaru atau terobosan-terobosan terbaru yang dimiliki oleh Giant Davy ini memang benar-benar untuk Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Jano Yoni. Saya sekarang lagi ada di Studio Tujuan, salah satu studio terbesar di Surakarta. Kebetulan saya juga bekerja di sini. Jadi teman-teman kalau tahu saya sering syuting, saya sering pegang kamera. Ini pekerjaan saya itu sebenarnya adalah mengenai pembuatan video apapun itu. Hari ini saya mau sharing karena ini adalah Hamin dari kurang dari seminggu saya berangkat ultra cycling di eventnya Main Sepeda, yaitu East Java Journey 2024. Kalau teman-teman sudah lihat YouTube saya di tahun kemarin itu, saya juga join eventnya East Java Journey 2023. Kalau tahun kemarin itu jaraknya 1.200. Nah, kalau yang tahun ini jaraknya itu 1.500 km. Polanya sama, mengelilingi Provinsi Jawa Timur, start dari Surabaya, kemudian mengelilingi setiap lingkar luar Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk detailnya nanti teman-teman bisa cek di Instagramnya Main Sepeda. Tapi kayaknya rutenya belum di-share nih. Nah, di video kali ini saya mau ngejelasin apa aja sih yang saya bawa dan saya pakai untuk ultra cycling, untuk menempuh perjalanan sejauh 1.500 kilo. Ini teman-teman bisa lihat, di sini ada helm, di sini ada hydration vest. Ini nanti akan saya bongkar belakangan. Nah, di sini ada sepeda. Ini sepeda Giant Davy. Ini adalah keluaran terbaru dari Giant. Jadi ini adalah sepeda endurance, dikhususkan untuk endurance. Kalau teman-teman sering dengar ya, sepeda itu hanya ada dua kategori. Yang kategori pertama adalah sepeda untuk nanjak, climber. Kemudian sepeda untuk jalan datar, aero. Nah, di era-era kekinian itu tren berubah, cuy. Jadi sekarang memang tren itu sedang menuju ke sepedaan yang menempuh jarak itu lebih dari 100 mil atau lebih dari 160 mil. Ya, anggap saja ultra cycling lah. Nah, sepeda ini termasuk di kategori sepeda endurance. Apa itu endurance? Jadi sepeda yang menempuh jarak itu lebih dari 100 mil atau 160 kilometer. Kelebihannya apa? Atau perbedaannya apa dari yang climber dan aero? Sepeda endurance itu biasanya dia lebih kepada kenyamanan, sisi kenyamanannya, tetapi juga tidak meninggalkan keringanan, juga tidak meninggalkan bobot yang ideal, seperti itulah. Ini teman-teman bisa lihat secara penuh ya, Giant Davy. Kalau teman-teman baca spesifikasinya di internet atau di manual book atau di sosial media, jadi memang ini dikategorikan untuk endurance, sepeda endurance yang dia punya keunggulan, punya teknologi terbaru, yaitu merupakan diffuse. Jadi di drawbarnya sini, nih, ini kalau dibahasakan di sosial medianya, di videonya itu dia bisa lentur. Fungsinya apa? Fungsinya ketika kita melewati jalur-jalur yang mungkin keriting atau bergeronjal gitu ya. Jadi di handlebarnya atau drawbarnya ini tuh memiliki teknologi diffuse yang dia mampu meredam getaran supaya pesepedanya itu tidak merasakan getaran secara penuh gitulah. Artinya ya tetap merasa getar ya tetap, tapi diminimalisir. Kan ini bukan shock ya, tetapi ini ada teknologi diffuse-nya. Ini kalau teman-teman lihat di sosial medianya dia kayak lentur, kayak sayap-sayap malaikat. Wih. Nah, selain di handlebar, di seat post ini juga ada teknologi diffuse-nya. Jadi ini untuk meredam getaran juga. Ini ada sisi-sisi kelenturannya yang diunggulkan, seperti itulah. Kemudian teman-teman bisa lihat jenis
model geometrinya ya. Ini kalau dibilang aero juga nggak aero banget. Kalau aero itu kan biasanya kan dia sini tuh lurus, top tube-nya itu lurus, kencang gini, lempeng gini, lurus gitu. Nah ini dia sedikit mirip-mirip TCR, dia sedikit miring ke atas gitu. Tapi di sini, nah ini sedikit mirip-mirip sepeda Propel Giant yang seri-seri aero. Jadi ini merupakan perpaduan dari aero dan climber seperti itu. Kemudian bisa lihat forknya sini ya. Nah di forknya ini ruangnya untuk ban itu gede banget. Ini padahal saya menggunakan ban 32. Tentunya untuk para pesepeda road bike ban 32 itu sangat asing ya, karena di stigma atau di habit yang ada, ketika kita menggunakan ban yang semakin kecil itu akan semakin ringan, otomatis yang paling kecil akan semakin laku gitulah. Kecil itu ukuran berapa? Ukuran 23, 25, 28. Nah, yang ini itu 32. 5 tahun yang lalu 23, ukuran ban 23 itu sangat menjadi tren. Semua pesepeda road bike itu menggunakan ban 23, kemudian berkembang menjadi 25 dan saat ini 28 sudah mulai familiar, dan ini sekarang 32 itu merupakan ukuran ban yang masih asing. Kenapa masih asing? Karena di ukuran ban yang semakin lebar atau semakin besar itu memiliki stigma bahwa dia akan semakin berat, akan semakin menghambat kecepatan gitulah. Otomatis pada saat nanjak atau mungkin pada saat menahan speed katanya ya. Tetapi dia itu punya kelebihan pada saat menerima rute-rute yang keriting, kemudian rute-rute yang bergerunjal, itu dia mampu menahan getaran yang membuat pesepeda itu semakin nyaman gitulah. Jadi tidak terlalu kencang, karena dia ukuran PSI-nya pun juga beda dengan ukuran ban yang 23. Kalau 23 itu kan ukuran bannya PSI-nya itu sekitar 120 gitu ya, kencang banget. Jadi ban tuh kalau dipukul cetang gitulah. Nah kalau yang ini tuh sampai maksimal 75 PSI doang. Jadi kalau dipencet gini masih empuk. Nah ini akan memberikan istilahnya reducing atau menahan getaran ya, membantu menahan getaran. Jadi dari sisi ban tadi sudah menahan getaran, dari sisi handlebar juga sudah menahan getaran. Nah itulah yang kenapa sepeda ini disebut dengan sepeda endurance, karena ya dia memberikan kenyamanan di pesepedanya. Grup setnya ini memakai Di2. Nih. Di2 105 Di2 12 speed. Jadi saya baru aja memakai ini 1 kali ya, dan sebelumnya saya nggak pernah pakai Di2. Lumayan kagok pertama kali pakai, ternyata sangat menghemat tenaga karena dia tinggal dipencet doang. Ini di sini 12 speed ya. Ya nih, ini ada 1, 2, 3 sampai 12 speed. Biasanya saya pakainya tuh 11 speed. Nah, besok itu di ultra cyclingnya main sepeda East Java Journey 2024 itu kan rutenya melewati Ijen di Banyuwangi. Di tahun lalu di eventnya Banyuwangi Ijen yang diadakan main sepeda itu saya nuntun pakai 11 speed ukuran 11 sampai 30 sproketnya di sepeda saya yang lama. Nah, kalau yang ini ukurannya ini 12 speed nih. Ini ukurannya 11 sampai 36 cuy. 11 sampai 36. Jadi terus yang depan sini ukuran cranknya ini 50 kali 34. Jadi ini lebih dari 1 banding 1. Kalau misalnya nanti kalau nanjak Ijen, kalau yang saya nuntun di tahun lalu itu ukuran cranknya saya pakai 34, kemudian sproketnya pakai 30, itu kan berat banget. Nah, besok itu saya memakai ukuran cranknya di sini yang crank kecil itu 34, yang sproket belakang itu bisa 36. Nah, ini saya penasaran apakah besok itu nuntun atau enggak. Nah, saya juga nggak tahu apakah kuat atau enggak. Apa ya ini ya istilahnya, kalau bahasa Jawanya itu slebor, fender. Ini cukup untuk menjaga cipratan-cipratan air dari bawah ya.
karena air dari bawah itu tidak cuma membasahi kepala, tapi dia juga membawa kotoran-kotoran baik aspal, kemudian minyak-minyak yang di jalan, debu-debu gitulah. Terus saya juga bawa saddlebag yang sangat kecil dan ringkas. Saddlebagnya apa isinya? Tentunya ada kunci L, terus ada cungkil ban, terus ada ban dalam. Kunci L, cungkil ban, dan ban dalam. Ini 3 itu doang. Karena saya menginginkan setup yang agak beda dari ultra sebelumnya. Jadi supaya nggak terlalu berat sih sebenarnya. Saya bawa 2 bidon. Ini ada stiker yang nyetikeri anak saya. Ben kelingan terus. Terus saya pasang aerobar. Ini saya pernah review di YouTube saya ada. Ini aerobar yang sangat sangat affordable bagi kaum mendang-mending. Saya sudah sampaikan banyak aerobar yang istilahnya wangun, tapi harganya tidak wangun di kantong. Nah ini aerobarnya sangat-sangat kece ya, sangat-sangat cukup untuk kita ultra cycling. Saya sudah membuktikan di 1000 kilo dan sangat nyaman. Nah, ini saya mau coba lagi di 1500 kilo. Karena kalau ultra cycling nggak pakai ini aerobar gini atau rest bar gini, wah tangan kita bisa kesemutan itu bisa hampir 3 bulan saya pernah. Hampir 3 bulan. Terus saya bawa tas juga di depan sini, 1 doang. Ini isinya GoPro, terus nanti juga ada clip on dan sebagainya, clip on seperti yang saya pakai ini. Karena saya ultra cycling nggak cuma sepedaan doang, tetapi harus ada yang dibawa pulang. Salah satu yang dibawa pulang apa? Ya konten. Jadi harus bikin YouTube, harus bikin konten yang nanti bisa diceritakan di orang banyak gitu ya. Terus di bagian depan ada saya bawa 1 lampu. Ini 1 lampu. Ini sangat recommended banget. Ini 1000 watt. Saya bisa pakai ini tuh semalaman, tapi ya nggak semalaman juga sih. Kan kalau saya sepedaan pada saat gelap itu pada saat setelah maghrib ya. Setelah maghrib sampai mungkin jam 10 atau jam 11 malam. Nah, terus setelah itu saya tidur, saya bisa charging nih. Saya bisa charging, kemudian mungkin jam 2 gitu berangkat, jam 2 pagi berangkat sampai subuh. Ini 1 lampu ini cukup banget. 1 lampu sangat cukup. Oke, ini sangat simple banget ya. Jadi setupnya sangat ringan. Kemarin tuh saya nimbang sepeda ini tanpa pedal klit, tanpa tas-tas, tanpa rest bar, itu bobotnya sekitar 7,8 ya, 7,8, 7,9 lah. Saya timbang itu ya. Nah kemudian full bag seperti ini mungkin kira-kira ya, kalau saya kira masih di under 10 lah, under 10 kilo. Cuman saya belum sempat nimbang, coba nanti kita timbang, kita bikin video lagi nimbang sepeda ultra. Kalau di tahun lalu atau tahun 2022 itu saya pakai sepeda yang full set. Di sini ada saddlebag besar, di sini ada frame bag, di sini ada frame bag lagi, di sini ada handlebar bag. Terus apalagi ya? Pokoknya rumit banget lah setupnya. Di Instagram saya ada fotonya atau di sini saya tayangkan fotonya. Itu bobotnya bisa sampai 16 kilo. Kemudian di ultra selanjutnya saya kurangin hanya menjadi 13 kilo. 13 kilogram ya, sepeda doang. Nah, di ultra cycling yang akhir tahun kemarin, Audax 1000 kilo itu bobotnya sekitar 11-12 kilo. Nah, yang ini harapan saya sih bisa under 10 lah, supaya lebih ringan aja, supaya lebih ringan. Karena ternyata di ultra cycling itu beda dengan, karena di ultra cycling yang ada cut off time-nya, itu beda dengan ketika kita backpacking sih. Kalau backpacking itu kan menurut saya lebih ke wisata, kemudian refreshing, piknik, dan kita bisa bawa barang bawaan itu semaunya kita, mungkin
biar stylenya itu lebih kece, lebih apa ya, lebih kelihatan touring gitu ya. Kalau itu tidak terpaut dengan waktu, kalau itu tidak terbatas dengan waktu. Tetapi kalau ketika kita mengikuti event yang terbatas dengan waktu, kemudian kita harus membawa barang yang sangat banyak, bobot sepeda menjadi sangat banyak, belum bobot kita sendiri itu melebihi berat badan yang ideal. Nah itu saran saya, pangkas semua beban-beban yang ada di sepeda supaya lebih ringan dan kita bisa lebih nyaman sepedaannya. Ya itulah, ini harapan saya test drive dari Giant Davy ini mampu membuktikan bahwa Giant Davy ini benar-benar sepeda untuk endurance. Jadi bukan hanya gimmick-gimmick yang ditawarkan oleh sebuah brand, tetapi semoga teknologi-teknologi terbaru atau terobosan-terobosan terbaru yang dimiliki oleh Giant Davy ini memang benar-benar untuk memang benar kenyamanannya tuh kerasa gitu loh. Oh ya, tadi kita belum ke wheelset ya. Wheelsetnya ini SLR Giant SLR1. Teman-teman pasti sudah familiar. Giant SLR1 dia sudah karbon. Ini 420 mili kayaknya. Nanti kalau teman-teman mau lihat spesifikasi detailnya, ini sangat persis bawaannya, sangat persis plek, tidak ada yang saya rubah. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di Instagramnya Giant Bicycle ID, atau mungkin teman-teman bisa lihat detail spesifikasinya itu ada di Tokopedia, juga ada di linknya di Giant Bicycle ID, di nama tokonya. Oke, cukuplah. Ini juga ada bawa lampu juga. Saya cuma bawa satu lampu. Ini sangat awet banget lampunya. Ini saya bawa pakai helm. Nah ini saya bawa tas hydration vest. Ini sebenarnya mungkin bagi pesepeda masih sangat awam ya, sepedaan pakai tas gini hydration vest, karena sebenarnya ini diperuntukkan untuk para ultra trail run, para pelari-pelari yang ultra gitu ya, karena mereka kan larinya tuh bisa 40 kilo, 75 kilo, mengitari gunung, naik turun gunung gitu ya. Nah kalau di pesepeda ini juga bisa dimanfaatkan untuk membawa barang sebagai pengganti tas-tas yang nempel di sepeda. Kalau di foto ini yang saya tayangkan di sini ya, itu kan tas barang-barang itu ditaruh di tas-tas di sepeda, kayak di saddlebag, di frame bag, kemudian di handlebar bag. Nah, karena menurut saya itu terlalu memberatkan sepeda, karena tas kosong itu sendiri kan punya bobot ya. Ya mungkin sekitar 300 gram, ada yang bobotnya 250 gram, tapi kan itu berbobot gitu. Nah, kalau tas itu satu sepeda sudah diisi tas 4 katakanlah, itu berarti sudah 1 kilo sendiri hanya untuk tas. Nah, makanya ini saya ringkas barang bawaannya. Ini hydration vest yang rencananya nanti saya bawa. Jadi sepedaan sambil gini, sambil bawa tas. Ini sebenarnya pakai hydration vest ini saya sudah memakai di Audax 1000 km di tahun 2023 akhir. Cuman bukan seri ini, saddlebag hydration vestnya seri lain. Nah, ini saya pakai seri yang lainnya juga. Jadi di sini nanti ada beberapa barang bawaan yang menurut saya itu penting. Di sini bisa naruh handphone. Ini tempat handphone. Kalau dulu saya taruh handphone itu di frame bag sini ya, di frame bag sini buat naruh handphone atau di tas sini. Cuman kayaknya kok kalau di sini akan ada getaran, jadi akan merusakkan barang-barang elektronik kita. Jadi kita bisa taruh di sini, di handphone sini. Terus ini saya juga bawa ini apa ya? Istilahnya monopod atau tripod. Ini tripod yang bisa dijadikan monopod. Karena saya suka ngonten, nggak mau ketinggalan momen. Nah ini jadi semisalnya nanti saya ada di salah satu titik spot foto yang oke, nah saya bawa tripodnya. Monopod atau tripod ya? Mini tripod ya, itulah istilahnya lah. Jadi ini akan sangat membantu saya untuk ngonten. Nah, sangat simpel banget. Sebenarnya ini adalah tempatnya soft flash ya, tempat minum
gitu. Cuman ini saya alih fungsikan. Jadi saya taruh aja barang-barang bawaan yang bisa mendukung saya pada saat bersepeda. Terus di sini juga ada kantong-kantongnya banyak. Nih, nanti buat cemilan atau mungkin buat apa ya? Biasanya saya bawa madu, bawa cemilan-cemilan biar nggak ngantuk. Terus kita coba bongkar dalamnya. Ini bobotnya itu saya jaga nggak sampai 2 kilo. Jadi ini tadi saya timbang nggak sampai 2 kilo. Dan harapan saya kalau bawa barang saya batasi jangan lebih sampai 2 kilo. Kalau sampai 3 kilo berarti harus ada barang yang ditinggal. Jadi saya punya asumsi ketika sekarang ini bobot saya kan sekitar 64 tuh, 64-65. Nah kalau saya bawa ini 2 kilo berarti sekitar 66-67 lah. Nah itu masih aman lah, masih enak lah buat sepedaan. Oke, kita bongkar ya dalamnya ya. Saya bawa ban dalam satu, jadi saya bawa 2 ban dalam. Terus saya bawa apa lagi nih? Jaket. Jadi prinsipnya di sini itu tas hydration vest itu kan nggak water resistant, nggak anti air. Barang-barang yang ada di dalamnya sini itu harus kita jaga supaya anti air. Gimana caranya ya pakai ini, pakai plastik apa ini ya, vakum. Ini sering sekali saya kontenin, sering kali saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, sudah saya bahas. Terus wah ini juga, ini ada sarung, kemudian ada alat cas, ini ada charger 2, terus ada kabel dan lain sebagainya. Jangan sampai barang elektronik itu nggak kejaga, jadi benar-benar harus dijaga dari air hujan gitu. Saya nggak bawa powerbank, nggak pernah bawa powerbank karena menurut saya juga harus istirahat, berarti saya ada kesempatan untuk mencas. Terus tadi jaket 1, sarung 1, nah ini belum saya packing kayak seperti ini, cuman jenisnya yang nanti akan saya bawa tuh seperti ini. Apa saja? Nah ini ada bib 1, bib panjang. Terus celana bib 2. Mungkin yang di dalam tas itu cuma 1 bib doang, yang satunya nanti akan saya pakai. Jadi supaya ringan, cuman estimasi saya sih goesnya tuh cuman 5 hari. Jadi gonta-ganti aja bib yang di dalam 1, nanti kalau sudah dipakai dijemur, dicuci, jemur, cuci, jemur gitulah. Terus ini ada celana kresek-kresek, ini biasanya buat saya tidur. Lumayan membantu, jadi pada saat tidur itu jangan sampai masih memakai bib ya, karena bib itu kan ketat. Jadi harus pakai celana yang longgar dan baju yang longgar lah, baju yang seperti ini. Ini dari Speed Jersey, thank you Speed Jersey. Terus ada base layer. Base layer biasanya saya gonta-ganti. Bawa 1 aja nanti di gonta-ganti. Maksudnya diselang-seling. Nah ini aja yang saya bawa, nggak terlalu banyak. Terus apalagi ya? Yang saya bawa di dalam tas itu ada pompa, hand pompa. Ini biasanya kalau di sepeda lama saya taruh di sini. Cuman kemarin belum ketemu titiknya yang masang, jadi saya taruh di dalam tas lah. Terus ada klit, tapal klit. Saya sempat kerusakan tapal klit ini saat sepedaan ultra di 500 km akhir tahun 2022 sama Dr. Wahyu ya. Nih, makanya ini sangat urgent banget karena ini sangat ringan, jadi saya harus bawa. Terus ada backup lampu depan saya backupnya 1 aja, karena ini berat nih lampu nih. Ini sekitar mungkin 300 gram ya. Bagi pesepeda ultra, gram itu sangat dihitung ya. Artinya kalau kita bawa barang 150 gram gitu ya,
Anggapnya wah bawa 150 gram nggak apa-apa lah, tapi itu kan satu lah. Nanti kalau 150 gram itu kali 10 itu kan 1,5 kilo. Nah itu harus diperhitungkan. Sudah itu saja yang saya bawa. Jadi estimasi saya ini jangan sampai melebihi 2 kg, 3 kg, sorry, 2 kg itu sudah sangat-sangat cukup. Ya, segini ini yang saya bawa, jadi jangan berat-berat, prinsipnya adalah keringanan dan kenyamanan. Oke, sampai segini dulu. Terima kasih buat yang sudah support, baik dari keluarga, teman, kemudian dari brand, Giant Bicycle ID, dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman yang ada di Jawa Timur, Surabaya, dan sekitarnya, Banyuwangi, Madiun, dan lain sebagainya. Kalau saya ngelewat sana, yuk gobar bareng, kita bareng-bareng ngancani ultra. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.